Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Luar Kelas Channel. Yang mana channel ini merupakan salah satu sarana entertainment yang dapat didengar di luar masyarakat dan di dalam kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Tamiang itu sendiri. Yang mana channel ini berkolaborasi antara mahasiswa dan mahasiswi serta dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Tamiang dalam memberikan informasi-informasi, motivasi-motivasi, dan ilmu-ilmu serta obrolan-obrolan yang bermanfaat lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya kita sudah mempunyai tema yang menarik, yaitu tentang generasi Z jadi generasi yang konsumtif. Apakah benar demikian? Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran kita semua, sudah ada bersama kita Ibu Asyura MSI. Beliau adalah selaku dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Tamiang dan mengajar di program studi komunikasi penyiaran Islam. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Salam, alhamdulillah dalam keadaan baik. Terima kasih Bu telah hadir dalam acara podcast kami. Seputar tema yang kita hari ini Bu, berbicara masalah generasi Z. Nah, ada di luar sana mungkin teman-teman yang belum mengetahui itu generasi Z itu generasi yang seperti apa? Oke, saya bantu menjawab ya. Perkenalkan, saya Asyura ya. Saya salah satu dosen di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Tamiang. Bagus sekali ya tema hari ini tentang generasi Z sebagai generasi konsumtif ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu generasi Z, ya teman-teman. Nah, Z itu kalau beberapa ahli mengatakan dia tidak punya waktu yang atau tahun yang pasti, tetapi para ahli setuju bahwasanya generasi Z itu diawali tahun 1997 sampai 2010. Ya, namanya aja Z. Kira-kira kenapa sih namanya Z gitu ya? Karena dia punya kakaknya. Kakaknya? Iya, punya kakaknya. YX, jadi X, Y, Z gitu ya. Jadi dia punya generasi di atasnya. Dan Z itu punya adiknya, generasi di bawahnya itu alpha, generasi alpha. Itu kembali lagi ya kayak alfabet X, Y, Z. Nah, jadi generasi Z itu yaitu generasi yang lahir di rentang waktu 97 sampai 2010. Nah, berbicara masalah generasi Z ini kan lahir itu sudah ada internet ya? Ya. Sudah ada internet, mereka melek akan internet. Informasi-informasi juga mudah didapatkan ketika orang generasi Z ini sudah lahir. Nah, apalagi masalah tentang pengeluaran atau pengelola keuangan mereka nih. Tentang belanja online yang semakin mudah. Memang sih belanja online ini positif karena mempermudah. Tapi kalau tidak dikontrol, Gen Z ini ya tidak tahu apa yang mau dibeli. Maksudnya ada barang yang dibeli namun tidak tahu apa fungsinya. Jadi itu kan merupakan gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif ini seperti apa sih? Oke, perilaku konsumtif ya. Jadi perilaku konsumtif itu adalah tindakan di mana dia membeli barang dengan tidak berpikir secara rasional. Atau saya perjelas persingkat ya, dia membeli sesuatu karena ingin, karena keinginan. Jadi perilaku konsumtif itu ada tipe-tipenya dulu ya. Yang pertama tipe adiktif. Ya, adiktif. Tahu ya, adiktif itu pasti teman-teman tahu ya adiktif itu apa. Jadi perilaku adiktif itu adalah perilaku yang candu. Jadi dia membeli sesuatu itu karena candu. Contoh nih, kita di rumah udah makan ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya, udah makan, udah minum. Tapi karena ada minuman kekinian, jadi banyak ya minuman kekinian yang kita suka gitu. Ya, yang kita suka. Karena kita ingin, karena kita candu, jadi kita beli lagi, beli karena candu. Padahal
minum itu ya untuk menyegarkan aja gitu. Dengan rasa haus saja. Iya, tapi karena ada perilaku konsumtif yang adiktif, karena candu, jadi kita membeli itu. Padahal itu nggak butuh ya. Padahal minum air putih aja bisa ya, tapi karena ada tipe perilaku yang adiktif itu, makanya perilaku konsumtif itu terus-terusan terjadi gitu, karena kecanduan. Yang kedua itu ada kompulsif. Perilaku konsumtif yang kompulsif itu dimana dia membeli tapi nggak penting-penting kali gitu. Tidak terlalu penting. Iya, ya nggak penting-penting kali pembelian itu. Misalnya kita punya baju nih, terus kita beli lagi. Padahal kita udah punya baju yang di rumah juga banyak. Biasanya kalau cewek-cewek nih ya sering ya. Nah itu kompulsif. Yang ketiga itu ada tipe perilaku yang impulsif. Dia membeli sesuatu itu yang dia butuhkan, tapi itu tidak dianggarkan. Contoh nih, mungkin teman-teman sering ya pergi ke warung terdekat lah, atau Indomaret gitu ya. Niatnya beli apa? Akhirnya beli apa gitu? Niatnya cuma beli apa gitu? Misalnya kita beli sabun gitu ya, atau habis sabun aku habis nih, kita pergi beli sabun. Sampai di sana kita belinya lain, tapi yang kita beli itu kita butuhkan. Nah, yang kalau definisi impulsif itu kita membeli sesuatu dia tidak terencana, Tidak terencana. itu tidak. Jadi kesimpulannya adalah perilaku konsumtif itu adalah di mana dia membelanjakan, membeli sesuatu barang atau jasa, tetapi tidak dilandasi dengan cara berpikir yang rasional. Dia membeli itu karena keinginan. Nah, itu kan berbicara tentang pengertian kayak itu konsumtif. Jadi itu kan berdampak bagi seseorang itu dampak yang negatif, karena dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Apalagi Gen Z atau zaman sekarang ini kan memang sih sudah bekerja, namun uangnya nggak nampak orang itu. Namun beli sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya karena mengikuti tren, mengikuti zaman viral. Nah, dampak negatif salah satunya itu dari perilaku konsumtif itu seperti apa? Dampak negatif. Nah, jadi saya agak mungkin sedikit ya. Jadi perilaku konsumtif itu biasanya terjadi di generasi Z. Ya, kenapa kira-kira ya? Karena generasi Z ini adalah generasi yang sudah lahir. Dia lahir itu di era internet, di era digital ya. Jadi makanya kayak pasar-pasar sudah kurang nanti oleh generasi Z, karena sudah ada namanya pasar online ya. Mungkin teman-teman tahu kayak Shopee ya, Lazada. Jadi kita tidur aja bisa belanja. Nah itu yang membuat kita itu ya generasi Z seperti teman-teman ini tidak terkontrol. Jadi dampak negatif ya. Jadi karena kegiatan yang seperti itu ya, jadi karena keseringan kita dari rumah juga bisa belanja, dan itu pasti berdampak. Yang pertama itu ada kecemasan ya, ataupun istilahnya ada FOMO ya, istilah kerennya itu FOMO. Jadi di FOMO ini ataupun tingkat khawatir ya. Jadi misal saya kasih contoh nih, teman-teman semua punya Instagram ya, punya sosial media. Nah kalau orang dulu ataupun sebelum generasi Z, kita tuh kalau berinteraksi sama orang harus ketemu. Harus ketemu. Kalau di generasi Z, kita di rumah masing-masing bisa ketemu. Jadi kita bisa memperhatikan kehidupan orang lain itu walaupun kita lagi di rumah. Ya, nanti kita lihat nih teman kita tuh HP baru, baju baru, ya otomatis mungkin tidak semua ya, tapi rata-rata merasa khawatir. Aku inilah kayak gitu, ya. Aku kapan, gitu ya? Atau dia sudah sukses, dia sudah kerja, aku kok belum ya? Nah itu yang terjadi. Nah, terus misal teman-teman kita udah beli ini, beli itu, tanpa kita sadari kita merasa cemas ya. Ya mungkin kalian juga pernah ngerasain ya. Kita selalu melihat kehidupan orang lain di sosial media. Nah itu menumbuhkan rasa cemas. Makanya banyak tuh di luar negeri ya, khususnya di Korea ya,
banyak generasi muda tuh sudah muda, cantik, sukses, bunuh diri. Iya. Nah, itu karena dipacu oleh rasa khawatir yang berlebih. Yang kedua itu kebanyakan generasi Z ya melakukan perilaku konsumtif itu karena terjerumus iklan-iklan gitu. Promosi. Dulu ya orang dulu tuh melihat iklan di TV, hidup TV baru nampak iklan. Sekarang dari game sudah ada iklan, dari YouTube ya sudah ada iklan. Kita jalan-jalan ya sudah ada kayak TV-TV di jalan gitu ya, baru sudah banyak iklan yang kita rasakan gitu. Jadi kebanyakan biasanya orang-orang melakukan perilaku konsumtif itu karena gara-gara kemakan iklan. Nih cewek-cewek misalnya karena packagingnya cantik gitu. Kok dibeli? Ini tercantik ini kali gitu. Ya, ketipu iklan gitu ataupun karena yang iklannya Linho gitu. Karena kita fan ya, suka belilah karena kita tidak butuh. Udah dijelaskan bahwa dampak negatif dari perilaku konsumtif itu sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan seseorang. Intinya perilaku konsumtif ini kalau jika dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan gangguan, benar. Gangguan. Karena tidak akan merasa selalu ada atau tidak merasa selalu puas gitu. Dia ingin membeli dan terus membeli tanpa ada tujuan membeli barang tersebut seperti yang ibu katakan tadi, mengikuti tren, promosi-promosi siapa yang promosikan seperti Linho dan sebagainya. Apalagi bagi cewek-cewek nih kan sering makan promo big sale 11 Shopee, racun Shopee. Terakhir ya, kita kan sudah bicara minusnya tuh ya. Tapi generasi Z ini punya plusnya. Punya sisi positif. Ya, rata-rata anak-anak di generasi Z itu lebih kreatif. Karena dia bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dia pelajari. Ya, dia lebih toleran ya, karena dia menghargai, karena dia melihat begitu banyak perbedaan di internet. Jadi dia lebih bisa menghargai orang lain. Itu di samping dari dampak negatif gitu ya. Dan bagaimana sih ya kita menghadapi perilaku konsumtif itu ya. Yang pertama mungkin tips dari saya adalah teman-teman mulai bisa memilih dan memilah ya, apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi kebutuhan. Gitu ya. Jadi bagi generasi Z ini jangan khawatir ya, kalian tidak semua menjadi perilaku konsumtif, tapi ada tips-tips yang bisa diterapkan agar kita terhindar ya dari perilaku konsumtif. Dan tidak generasi Z aja nih, mau dari X, Y, Z dan alpha bisa melakukan tips-tips sederhana ini. Yang pertama tadi saya katakan adalah mulai bisa memilih dan memilah ya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, membuat list prioritas apa yang didahulukan. Ya, jadi yang keinginan-keinginan dinomor sekiankan dulu nih. Diutamakan dulu yang menjadi kebutuhan dulu. Ya, yang ketiga mulai melakukan perencanaan keuangan. Kalau dulu ya kita diajarkan menabung oleh orang tua, celengan, nabung, penuh belah, gitu ya. Nah sekarang kita mulai bisa ganti nih dari cara nabungnya. Salah satunya kita bisa buat dulu, misal pingin apa nih? Contoh katakanlah sesuatu barang harganya 1 juta, ya kita mulai bisa melakukan tabungan, mungkin bisa dengan kotak-kotak. Jadi kita punya target 1 juta dalam harga barang itu 1 juta nih. Jadi kita bisa mendapatkan itu selama 3 bulan. Nah 1 juta dibagi 90 hari, totalnya kan ketemu tuh. Nah begitulah yang harus kita sisihkan setiap harinya untuk kita bisa mendapatkan barang tersebut. Nah jadi kita mulai bisa menganggarkan barang yang ingin kita beli. Disitulah kelihatan dari effortnya ya, usaha kita untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi setelah kita bisa mendapatkan, baru kita bisa menghargai. Ternyata susah ya. Nah itu juga bisa menurunkan nafsu kita
menurunkan nafsu kita untuk over belanja. Gitu Daru. Itu tips dari saya yang mungkin teman-teman lain sudah tahu ataupun sudah melakukan ya. Ya, terima kasih Bu atas penjelasan dan masukannya. Sekian podcast kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.